Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 10, masih membahas tentang fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fungsi trigonometri pada segitiga siku-siku yang mencakup yang pertama sinus, kedua kosinus, ketiga tangen. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 fungsi yang lain, yaitu sekan, kosekan, dan kotan. Apakah sekan, kosekan, dan kotan ini? Sama seperti sinus dan tangen, sekan, kosekan, dan kotan itu juga fungsi trigonometri yang didefinisikan sebagai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku jika kita lihat dari salah satu sudutnya. Perhatikan di sini sinus kemarin yaitu panjang sisi di depan sudut. Nah, sisi di depan dibagi dengan sisi yang terpanjang atau hipotenusa, kadang-kadang disebut juga dengan sisi miring ya. Jika sisi di depan A ini besarnya adalah A kecil, di depan B kecil, di depan C kecil panjangnya ya, maka sin A ini bisa kita tulis sisi di depan A yaitu A kecil dibagi sisi terpanjangnya yaitu C kecil. Kalau cos yaitu panjang sisi di samping A dibagi panjang hipotenusa. Panjang di samping A yaitu B, hipotenusanya sisi terpanjang yaitu C. Sementara tangen kemarin panjang sisi yang ada di depan A yaitu A kecil dibagi dengan panjang sisi di samping A. Di sampingnya A yaitu B ya. Tadi A per B. Jika kita lihat dari sudut A yang besarnya adalah alfa. Perhatikan nilai dari tan alfa ini ya. Tan alfa itu kan A per B. Sementara sin alfa yaitu A per C dan cos alfa B per C. Maka sebenarnya tan alfa itu juga dapat diperoleh dari sin alfa dibagi cos alfa. Kenapa? Karena sin alfa besarnya yaitu A per C dan cos alfa B per C. Ini sama-sama dibagi C, C-nya kita coret, itu sama dengan A per B. Nah, jadi kita punya identitas trigonometri ya. Bentuk-bentuk seperti ini disebut dengan identitas trigonometri, yaitu suatu identitas yang menghubungkan antara fungsi-fungsi trigonometri. Sekarang kita bahas yang keempat, fungsi keempat, yaitu sekan. Sekan panjang hipotenusa dibagi panjang sisi yang terpanjangnya. Panjang sisi yang di samping alfanya. Panjang hipotenusanya yaitu sekan C ya. Untuk sekan panjang sisi di samping yaitu B. Untuk kosekan didefinisikan dengan perbandingan dari panjang hipotenusa atau sisi terpanjangnya yaitu C dibagi panjang yang ada di depan sudutnya yaitu A. Sementara kotan itu yaitu panjang sisi di sampingnya yaitu B dibagi panjang sisi di depannya yaitu A. Perhatikan sekarang bahwa kosekan itu sebenarnya adalah
sekan ya. Sekan sebenarnya adalah cos yang dibalik. Saya kasih hubungan ini ya. Berarti kan cos B per C. Sekan C per B. Nah, kalian bisa melihat hubungannya. Ya, benar. Hubungannya kita dapat menulis di samping di sini ya. Hubungannya yang pertama sekan alfa itu sebenarnya bisa kita tulis menjadi 1 per cos alfa. Kenapa? Karena 1 per cos alfa itu sama dengan 1 per B per C ya. Nah, ini dibagi, ini bisa kita balik. Jadi 1 kali C per B sama dengan C per B yang merupakan nilai dari sekan alfa. Dengan cara yang sama, nanti kita akan memiliki hubungan bahwa sinus alfa dan kosekan alfa itu juga punya hubungan. Nah, perhatikan, untuk sinus alfa A per C, sementara kosekan alfa itu C per A. Jadi kita juga dapat menulis hubungan antara keduanya, yaitu kosekan alfa, kita tulis CSC alfa, sama dengan 1 per sin alfa. Begitu juga dengan tangen dan kotangen. Kalau tangennya itu A per B, sementara kotangennya yaitu B per A. Nah, jadi kita bisa menuliskannya. Kotangen alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Atau kotangen alfa juga dapat kita tulis menjadi, kalau tan itu kan sin per cos. Jadi kotan dapat kita balik yaitu cos per sin. Nah, kita memiliki beberapa identitas trigonometri. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kita beri saja nomor ini identitas trigonometri yang pertama, 2, 3, 4, dan 5. Ini disebut dengan identitas trigonometri, yaitu suatu rumusan atau cara ya, atau formula yang menghubungkan antara fungsi-fungsi trigonometri. Nah, ada tambahan lagi, kemarin kita tahu bahwa sudut C ini kan sudut siku-siku, jadi besarnya adalah 90 derajat. Sudut A ini ada alfa, maka sudut A kalau kita tambah dengan sudut B itu besarnya yaitu 90 derajat. Jadi sudut A besarnya sama dengan 90 derajat min sudut B. Atau kalau kita tulis saja secara sederhana ya, tanpa menggunakan tulisan sudut, jadi A atau sudut A sama dengan 90 derajat dikurangi B. Begitu juga dengan B, yaitu 90 derajat dikurangi dengan A. Ingat, kemarin apabila kita pandang dari sudut A, maka sin A sama dengan apa sin A? A per C ya di sini. A per C.
Kalau kita pandang dari sudut B, cos B, maka juga A per C. Cos B yaitu A per C. Maka kita simpulkan sin A sama dengan sin B. Karena nilai B 90, sin A, sin B. Sin A sama dengan cos B ya. Nah, ini kan sama. Jadi kita simpulkan sin A sama dengan cos B. Sementara nilai B yaitu 90 derajat min A. Maka sin A sama dengan cos 90 derajat min A. Dengan cara yang sama, nanti kita juga dapatkan cos A sama dengan sin 90 derajat min A. Nah, ini adalah identitas trigonometri kita yang selanjutnya. Identitas trigonometri yang sederhana ini nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal dengan cara yang lebih sederhana. Nanti kan kita bahas di bab selanjutnya. Udah paham ya apa itu sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen. Namun yang nanti lebih banyak dibahas yaitu sin, cos, dan tan. Sekan, kosekan, dan kotan mengikuti apa? Mengikuti memakai identitas trigonometri ini. Sekan yaitu 1 per cos, kosekan 1 per sin, kotan 1 per tan. Sederhananya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.